Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Tria Winanita dengan NIM 22002242 dengan rekan saya Via Febriana dengan NIM 22002243. Kami akan menjelaskan materi presentasi kami mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Vio. Kepada Vio, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Sucipto tahun 2014, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemeliharaan dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya. Hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur pada umumnya. Kesehatan dan keselamatan kerja K3K menurut keilmuan adalah ilmu dan penerapannya secara teknis dan teknologi untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Menurut Tarwaka tahun 2014. Hakikat dari kesehatan dan keselamatan kerja ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama sebagai alat untuk mencapai derajat tenaga kerja seoptimal mungkin pada pekerja atau buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, pengusaha, manajer, atau pekerja bebas di semua sektor kegiatan formal dan informal, sehingga tercapainya kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang kedua yaitu sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas yang berlandaskan kepada perbaikan daya kerja dan produktivitas faktor manusia dalam produksi, menurut Almansyah dan Mulyawati tahun 2013. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja atau K3K pekerja dalam suatu perusahaan meliputi ketentuan dan persyaratan K3 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang merupakan ketentuan pokok di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang dikemukakan oleh Bartos tahun 2012, bahwa ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja antara lain yang pertama yaitu ketentuan K3 berlaku di setiap tempat kerja yang mencakup tiga unsur pokok yaitu tenaga kerja, bahaya kerja, dan usaha baik bersifat ekonomis maupun sosial. Yang kedua, ketentuan K3 berkaitan dengan perlindungan, yaitu pertama tenaga kerja, alat, bahan, dan mesin, lingkungan, proses produksi, dan sifat pekerjaan. Yang ketiga, persyaratan K3 ditetapkan sejak perencanaan, pembuatan, pemakaian barang, ataupun produk teknis dan seterusnya. Dan yang terakhir, K3 merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pihak yang terkait dengan proses penyelenggaraan suatu usaha. Materi yang ketiga yaitu kecelakaan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 03 Tahun 1998, kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula dan yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Menurut Sumakmur tahun 2013. Bahaya kecelakaan menurut Sumakmur tahun 2013 diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahaya kebakaran yang diakibatkan karena penggunaan bahan kapas, minyak, solar, bensin, dan gas karbit. Yang kedua, bahaya akibat sengatan arus listrik. Yang ketiga, bahaya peledakan yang diakibatkan karena penggunaan pesawat uap dan pemakaian bejana bertekanan tinggi, misalkannya tabung zat asam dan pesawat karbit. Yang keempat, bahaya yang terjadi akibat bagian mesin yang berputar. Dan yang terakhir yaitu bahaya yang terjadi akibat sembaran berkir. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vio. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai perilaku keselamatan dan kesehatan kerja. Perilaku adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan makhluk hidup dikarenakan adanya stimulus atau rangsangan dari luar.
Perilaku ini dapat berupa perilaku aman dan perilaku tidak aman. Perilaku juga sering diartikan sebagai tindak kegiatan yang ditampilkan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya atau bagaimana manusia beradaptasi terhadap lingkungan menurut Noto Atmojo 2010. Perilaku keselamatan adalah aplikasi sistematis dari riset psikologis tentang perilaku manusia pada masalah keselamatan atau safety di tempat kerja. Perilaku keselamatan lebih menekankan aspek perilaku manusia terhadap terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Perilaku keselamatan atau safety behavior adalah sebuah perilaku yang dapat dikaitkan langsung dengan keselamatan. Contohnya, pemakaian kacamata keselamatan, penandatanganan formulir risk assessment sebelum kerja, atau berdiskusi masalah keselamatan. Selanjutnya, materi tentang alat pelindung diri. Menurut OSHA, alat pelindung diri didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya hazard di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lainnya. Menurut Sumamur, alat pelindung diri bermacam-macam jika digolongkan berdasarkan anggota tubuh yang dilindungi. Maka alat pelindung diri yang dimaksud adalah yaitu yang pertama bagian kepala, seperti penutup rambut, safety helmet, topi atau tudung kepala. Yang kedua, bagian mata, seperti kacamata pelindung. Yang ketiga, bagian muka, seperti pelindung muka. Yang keempat, bagian tangan dan jari, seperti sarung tangan. Yang kelima, bagian telinga, seperti tutup telinga. Yang keenam, bagian tubuh, seperti pakaian kerja. Yang ketujuh, bagian pernafasan, seperti masker. Yang kedelapan, bagian kaki, seperti safety shoes. Dan yang terakhir, alat-alat lainnya seperti sabuk pengaman. Sekian materi presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.